Om Swastiastu, Om Anobhadra Kertawiyantu Iswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Loputu Noviana dengan NIM 21111010 dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Di sini saya akan menjelaskan bagan kodifikasi Weda. Weda dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu ada Weda Sruti dan yang kedua ada Weda Smrti. Nah, di Weda Sruti itu dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok Mantram Samhita, yang kedua ada kelompok Brahmana Karma Kanda, dan yang ketiga ada kelompok Upanishad Aryanka. Di bagian Mantram Samhita itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Rigveda Samhita, yang kedua Samaweda Samhita, yang ketiga Yajurveda Samhita, dan yang keempat Atharva Veda Samhita. Weda yang bagian kedua yaitu Weda Smrti, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Wedanga dan Upaweda. Dalam Wedanga itu bagiannya ada Siksa, Canda, Vyakarana, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Di dalam kelompok Upaweda terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda, Kama Sastra, dan Agama. Nah, pengertian Weda. Weda adalah berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata vid atau vid yang berarti pengetahuan. Jadi, Weda adalah pengetahuan suci, merupakan wahyu Tuhan yang diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa melalui para maharsi. Dan Weda dibagi menjadi 2 bagian besar atau penting. Yang pertama itu ada Weda Sruti. Weda Sruti adalah kitab wahyu Tuhan yang diturunkan secara langsung oleh Ida Sang Hyang Widiwasa melalui para maharsi. Sruti merupakan Weda yang sebenarnya, yang diterima melalui pendengaran para maharsi. Di Weda Sruti itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Mantram Samhita. Nah, di Mantram Samhita tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Rigveda Samhita. Rigveda Samhita merupakan kumpulan mantra yang isinya memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan atau nyanyian pujaan ke hadapan Tuhan. Yang kedua itu ada Samaweda yang merupakan kumpulan mantra yang isinya memuat tentang ajaran umum mengenai lagu pujaan atau saman. Yang ketiga itu ada Yajurveda Samhita yang merupakan kumpulan mantra yang isinya memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok dari yajna. Yang terakhir, yang keempat, itu ada Atharva Veda Samhita. Atharva Veda Samhita merupakan kumpulan mantra yang isinya memuat tentang ajaran yang bersifat magis atau memuat ajaran kehidupan kita dalam sehari-hari. Kelompok kedua dari Sruti itu ada Brahmana Karma Kanda, yang artinya kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk upacara yajna. Yang ketiga, bagian ketiga yaitu Upanishad Aryanka Kanda, atau istilah lainnya yaitu Jnana Kanda. Adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai aspek teori mengenai ketuhanan. Nah, yang kedua itu kitab Weda Smrti, merupakan Weda yang ditulis berdasarkan ingatan para maharsi. Weda Smrti dibagi menjadi 2 kelompok.
Yang pertama ada Wedangga. Wedangga merupakan batang tubuh Weda yang terdiri dari 6 bagian. Nah, yang pertama itu ada siksa atau ponetika, yang isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tekanan suara. Yang kedua ada Wiyakarana atau tata bahasa, yang merupakan suplemen batang tubuh Weda dan dianggap sangat penting serta menentukan, karena untuk mengerti dan menghayati Weda Sruti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. Yang ketiga ada canda atau lagu, merupakan cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Sejak dari sejarah penulisan Weda, peranan canda sangat penting, karena dengan canda itu, semua ayat-ayat itu dapat dipelihara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat. Yang keempat ada Nirkuta. Nirkuta merupakan berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat dalam Weda. Yang kelima ada Jyotisa atau astronomi, merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yajna. Isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan yajna. Yang keenam ada Kalpa, merupakan kelompok Wedangga atau Sadangga yang terbesar dan terpenting menurut jenis isinya. Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu bidang Srauta dan bidang Grahya, bidang Dharma, dan bidang Sulwa. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok Upaweda. Kelompok kata upah dapat diartikan dekat, dan kata Weda berarti pengetahuan suci atau kitab suci, sehingga Upaweda berarti dekat dan dengan Weda atau pengetahuan suci. Nah, di dalam Weda ini dibagi menjadi, dalam Upaweda ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada Itihasa, merupakan sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Yang kedua ada Purana, tentang berbagai macam cerita dan keterangan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada zaman dahulu kala atau zaman kuno. Yang ketiga itu ada Arta Sastra, isinya tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik. Niti Sastra atau Raja Dharma. Nah, yang keempat ada Ayurveda, yang isinya tentang ilmu kedokteran atau kesehatan, baik rohani maupun jasmani. Yang kelima, Gandharwa Weda, yang isinya tentang berbagai aspek ilmu kesenian. Yang keenam, ada Kama Sastra, yang isinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni atau rasa indah. Yang ketujuh ada Agama, merupakan ritual upacara agama dan tata cara keagamaan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagan kodifikasi Weda. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.